Hampir 1 bulan, gedung Kejaksaan Agung telah ludes terbakar. Kebakaran telah menghanguskan seluruh lantai di dalam gedung. Di lantai 6 inilah petaka itu dimulai. Api muncul tiba-tiba. Saat itu tidak ada deteksi dini kebakaran. Api pun berkobar leluasa. Kurang dari 1 jam, api melumat habis 3 lantai gedung utama Kejaksaan Agung. Api kian mengganas. Pasukan pemadam kebakaran terus ditambah. Jilatan api terus berkobar. Pasukan pemadam pun tak gentar. Selama berjam-jam, api tak mampu dijinakkan. Waktu api tumbuh pertama kali, sudah terdeteksi panasnya. Nah, tidak ada detektor panas. Ya kan? Itulah yang menyebabkan akhirnya menjalar terus. Karena kan kalau dia ada detektor panas, heat detector, ada detektor asap, ya, kemudian dia akan cek masuk ke sistem yang lain, alarm, baru kemudian sprinkler, dia kan akan melakukan pemadaman secara mandiri kan. Di samping manusianya juga membantu. Dan terbakar ini adalah gedung pembinaan, jadi di situ ada Biro Kepegawaian, Biro Keuangan dan Perencanaan, dan Biro Umum. Ya, terbakar. Kita masih selidiki. Tapi yang utamanya bahwa berkas-berkas perkara tidak ada di sini. Alat bukti juga nggak ada, Pak? Tidak ada. Di sini adalah SDM aja. Pak, tahanan, Pak. Tahanan di belakang, tidak. Aman semua. Jadi berkas perkara tahanan aman. Ya. Ada yang dievakuasi, Pak? Evakuasi di mana? Sampai saat ini kita akan lihat. Kalau nanti asap ini sampai ke tahanan, kita akan evakuasi. Kebakarannya berlangsung dengan cepat, kemudian upaya-upaya pencegahan tidak berhasil, dan waktunya yang dipilih juga sangat tepat, hari Sabtu, tidak ada aktivitas, sehingga orang ketika melakukan pencegahan akan sulit, kan tidak ada aktivitas. Dan kebakaran berlangsung dengan sangat cepat dan sangat ekstrim. Ini bagi saya bukan kecelakaan biasa, kebakaran biasa yang karena konsleting, bukan. Dan bukan karena dibakar secara ekstrim, bukan. Seolah ini seperti ada pengkondisian sehingga terjadi kebakaran dan hangus dan tidak bisa dipadamkan. Seorang ahli teknik sipil dan pakar keselamatan kebakaran kami temui. Hasil simulasi kebakarannya menyebut alat pendeteksi api di gedung Kejaksaan Agung tak berfungsi. Saya tidak kaget karena ruang bertumbuh dia tuh ke bawah. Ruang bertumbuh dia ke bawah? Ke bawah, karena terbuka di bawah. Seandainya di sini ada stopper di tengah atau bukan stopper ya, ada ruang terbuka, kemudian dijebak di situ. Kalau mungkin ada shaft itu adalah lubang dari atas ke bawah, dia masuk ke situ, kemudian disedot di exhaust, mungkin bisa. Kenapa dia dengan mudah begitu cepat menjilat lantainya? Karena memang tidak ada kompartementasi. Nah, dia akan mencari ruang-ruang yang terbuka di mana pertumbuhan api itu bisa bertumbuh dengan cepat. Nah, menyambarlah itu di lantai 6. Jadi asumsi saya memang dia mencari ruang-ruang yang dia bisa terbuka, dia cari lagi. Nah, ke lantai 5, bahannya mudah terbakar. Ya kan, ada potensi api, pertumbuhan api, dia lari lagi, kebuka lagi. Ya, jadi memang kegagalan bangunan gedung ini, pertumbuhan apinya juga dengan mudah bertumbuh, lalu proteksi keselamatan mandirinya lemah, dan juga sistem pendukungnya juga di sekitar ya, ketidaktersediaan air, bahasa saya. Loh iya dong, bukan cuma perlu aparat yang banyak, karena memang airnya nggak ada, sehingga perlu mobil tangki yang banyak.
Butuh waktu 11 jam bagi pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang melumat habis gedung utama Kejaksaan Agung. Beberapa titik asap masih terlihat di dalam gedung. Gambar ini kami dapatkan dari salah satu petugas pemadam kebakaran yang bertugas pagi harinya untuk melakukan pendinginan. Dari gambar ini, seluruh ruangan di lantai dasar terbakar. Tak ada satupun yang tersisa. Kondisi serupa juga terlihat di lantai 4, ruang kerja Jaksa Agung Muda Intelijen. Seluruhnya hangus terbakar. Kondisi di lantai 5 tak jauh berbeda. Semua sudut lantai yang dihuni oleh Jaksa Agung Muda bidang pembinaan ini hangus terbakar. Di lantai ini pula, ruang kerja Jaksa Pinangki Sirna Malasari berada. Gedung utama ini ditempati mulai dari lantai 2 adalah unsur pimpinan, yang dalam hal ini adalah Pak Jaksa Agung dan Pak Wakil Jaksa Agung. Kemudian lantai 3 dan lantai 4 bidang intelijen, dan Pak Jam Intel ada di lantai 3. Kemudian lantai 5 dan lantai 6 itu bidang pembinaan, dan lantai 5 ditempati oleh Jaksa Agung Muda. Kerugian. Yang pertama adalah gedung dan bangunan. Perkiraan kerugiannya adalah 178 miliar 327 juta 638.121 rupiah. Artinya nilai gedung dan bangunan. Ada juga ya mebeler, termasuk saya anggap peralatan lah itu kira-kira. Itu perkiraannya senilai 940 miliar 221 juta 714.708 rupiah. Sehingga total diperkirakan 1 triliun 118 miliar 549 juta 352.829 rupiah. Habis terbakar, muncul spekulasi. Di tengah upaya Kejaksaan Agung bersih-bersih diri pasca kenakalan Jaksa Pinangki, kebakaran gedung utama ruang kerja Jaksa Pinangki dan kantor Jaksa Agung terjadi. Banyak pertanyaan muncul di balik kebakaran ini. Ada 3 penyebab kebakaran yang mungkin. Yang pertama memang karena konsleting, karena kecerobohan, karena ketidaksengajaan, biasanya karena gangguan listrik dan lain-lain, atau bisa juga karena bencana alam, ada petir dan lain-lain. Faktornya faktor non manusia. Yang kedua, karena memang dibakar dalam api ekstrim, misalnya ada huru-hara, ada demo, dilempar molotov dan lain-lain. Yang pertama sama yang kedua ini saya melihat kecil kemungkinannya. Yang paling memungkinkan
adalah sabotase. Sabotase itu dikondisikan seolah-olah terbakar. Satu, dia memang merusak, niatnya merusak, menghancurkan. Dan yang kedua, mengirimkan pesan. Pesan itu bisa ancaman, bisa macam-macam. Bisa jadi keduanya. Sedikitnya 2 perkara besar sedang ditangani Kejaksaan Agung saat ini, yaitu kasus korupsi Jiwasraya dan korupsi Joko Chandra. 2 kasus tersebut terus jadi sorotan publik, apalagi setelah anak buah Jaksa Agung terima suap dari Joko Chandra. Teror berarti dilakukan persiapannya perlu hal yang rapi supaya nggak ketahuan kan. Dan biasanya kalau hanya untuk mengirimkan pesan atau merusak, yang dirusak kan barang bukti. Pesannya apa? Bukan manusia. Pasti akan dipilih waktu di mana tidak ada aktivitas, di mana tidak ada pegawai sehingga tidak mengganggu. Misalnya itu teror ya, misalnya itu teror. Kita asumsikan itu teror. Seandainya itu memang teror, hari Sabtu memang paling ideal. Gedung utama ini tidak menyimpan berkas yang ada kaitannya dengan penanganan perkara, baik itu tindak pidana khusus yang dalam hal ini tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum. Sehingga terhadap berkas perkara yang terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi 100% aman. Ketika Kejaksaan Agung tiba-tiba merilis pedoman pemeriksaan jaksa harus seizin Jaksa Agung. 2, ketika Kejaksaan Agung memberi bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Padahal anggaran dasar rumah tangga Persatuan Jaksa Indonesia sudah mengatakan bahwa pemberian bantuan hukum itu dapat dibenarkan ketika seorang jaksa terlibat kasus hukum ketika menjalani tugas dan profesinya. Hal selanjutnya, ketika Komisi Kejaksaan juga tidak diberikan akses untuk memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Polisi hingga kini masih menganalisis penyebab kebakaran di gedung utama Kejaksaan Agung. Dari 128 keterangan saksi dan sejumlah barang bukti, polisi belum bisa mendapatkan titik terang. Jadi bahwa sampai saat ini kita sudah selesai melakukan olah TKP. Dan kita sementara ini sudah selesai juga untuk pengambilan sampel untuk barang bukti. Dan sejauh ini sampai saat ini sudah 128 saksi. Yaitu ada saksi dari cleaning service, dari office boy, ya, dan juga ada dari karyawan kejaksaan dan atau pegawai kejaksaan. Ya tentunya ini kita masih menunggu daripada hasil laboratorium forensik lapor. Kemudian juga nanti ada beberapa analisa daripada penyidik berkaitan dengan keterangan saksi ya di sana itu. Ya. Kepada kita semua bangsa Indonesia, pemerintah daerah, untuk cek total semua bangunan gedung pemerintah. Mulai dari Jakarta, sampai dengan gedung istana. Dan memerlukan energi yang disebut sistem proteksi
aktif. Ya, mulai dari mana dia? Mulai dari deteksi atau detektor. Detektor asap yang tadi saya bilang, detektor panas, sama sprinkler.